Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ersman Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kali ini mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas tidak bisa lagi menghindar apalagi ngeles ya. Sama seperti ketika dia waktu itu dipanggil oleh Pansus Haji yang diselenggarakan oleh DPR. Karena hari ini, hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025, Yakut Kolil Komas akhirnya memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini berkaitan dengan soal dugaan korupsi penyelenggaraan kuota haji tahun 2025. Dan seperti dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Fitro Rohjayanto, ada kemungkinan ini begitu ditemukan bukti-bukti yang kuat, maka kasusnya akan ditingkatkan menjadi penyidikan. Hari ini masih sifatnya klarifikasi itu yang disampaikan ya. Tentu saja ini menjadi kabar yang banyak ditunggu-tunggu karena kasus ini kan menggantung soal ini karena terjadi di ujung kekuasaan pemerintahan Joko Widodo dan pada waktu itu Pansus Haji itu terpaksa mengakhiri masa kerjanya tanpa pernah berhasil sekalipun memanggil Yakut Kolil Komas. Yakut Kolil Komas berkali-kali dipanggil mangkir pada waktu itu yang awalnya dia dengan alasan menghadiri pembukaan MTQ, tapi kemudian hari-hari terakhir itu dia terus berada di luar negeri dan sehingga nggak bisa dipanggil oleh Pansus Haji dan Pansus Haji terpaksa akhirnya mengakhiri masa kerjanya ya karena DPR kan berakhir pada tanggal 1 Oktober masa kerjanya tanpa kehadiran dari Yakut Kolil Komas dan ini yang kemudian menimbulkan tanda tanya dan banyak orang yang mencurigai ada keterlibatan dari mantan Presiden Joko Widodo. Karena bagaimanapun juga waktu itu Yakut Kolil Komas itu alasannya dia tidak bisa memenuhi panggilan dari Pansus Haji karena dia sedang mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Kunjungan ke luar negerinya panjang banget gitu dan banyak diantaranya sebenarnya ini nggak terlalu berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai menteri dan dipastikan sebagai menteri dia bisa meninggalkan Indonesia sampai sekian lama sampai berakhirnya masa di pansus itu ya pasti asal perintah Presiden Joko Widodo dan tentu saja ini kalau memang seperti itu mencurigakan mengapa Presiden Joko Widodo memerintahkan Yakut Kolil Komas terus berada di luar negeri sampai masa kerja DPR berakhir. Padahal Presiden Joko Widodo dipastikan tahu Pansus Haji sedang bekerja dan kehadiran dari Yakut Kolil Komas memenuhi panggilan dari Pansus Kota Haji itu menjadi kunci untuk memecahkan kasus ini, untuk memecahkan persoalan-persoalan ada di seputar penyelenggaraan haji itu. Padahal sebenarnya harusnya Joko Widodo juga pada waktu itu mendorong pelaksanaan Pansus Haji ini menyelesaikan tugasnya karena salah satu yang diselidiki itu berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan ini yang diberikan oleh Pangeran Muhammad bin Salman kepada Joko Widodo untuk mengatasi banyaknya panjangnya antrian jamaah haji Indonesia karena keterbatasan kuota. Jadi ada tambahan pada waktu itu 20.000 kuota haji. Soal inilah yang juga sekarang tengah diselidiki. Kelihatannya kalau kita menyimak penjelasan dari pelaksana tugas Deputi Penindakan dari KPK yakni Brigjen Asep Guntur Rahayu, KPK kali ini akan fokus pada soal itu dugaan kemungkinan penyelewengan atau korupsi pembagian kuota haji tambahan 20.000 itu. Karena semula itu kan berdasarkan kesepakatan dari DPR dengan pemerintah itu pembagian kuotanya dari 20.000 tambahan itu untuk jamaah haji ONH Plus itu hanya mendapat tambahan 8% atau 1.600 jamaah haji tambahan. Tapi prakteknya ternyata kemudian dari 20.000 itu dibagi dua, 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji ONH Plus. Padahal sekali lagi ini diberikan oleh pemerintah Arab Saudi melalui Pangeran Muhammad bin Salman untuk mengatasi antrian yang cukup panjang, enggak mengatasi lah, mengurangi antrian panjang yang terjadi di Indonesia karena saat ini ada beberapa daerah terutama di Sulawesi Selatan itu yang antriannya itu mencapai di atas 40 tahun. Nah, kalau kemudian ditambah ada tambahan kalau dari 20.000 diambil 1.600 kan ada 18.600 18.400-an jemaah haji yang dimasukkan ke kuota reguler ya setidaknya ada
18.400 orang yang maju antriannya tidak sampai 40 tahun. Tapi ternyata kemudian itu dibagi dua, 50% untuk haji reguler atau 10.000 dan 10.000-nya untuk ON Haji Plus. Nah, yang pembagian ON Haji Plus inilah yang mencurigakan. Karena kita tahu bahwa ON Haji Plus ini kan bayarnya sangat mahal. Dan apalagi kalau kemudian itu dikonversi menjadi haji furoda, itu besar sekali nilainya. Karena haji furoda di Indonesia itu kan sangat mahal ya. Saya membaca itu bahkan ada yang sampai tembus sampai 1 miliar. Karena mereka berangkat mendaftar hari ini, atau mendaftar tahun ini maksud saya, dan berangkat tahun ini. Jadi tinggal dikalikan saja. Kalau kemudian ada tambahan 8.400 kuota haji ONH Plus yang baru dan berapa ribu diantaranya dikonversi menjadi haji furoda, berapa itu keuntungan yang diterima, berapa cashback yang diterima. Itu yang sekarang ini sedang ditangani oleh KPK. Nah, Iwal Yakult Kolil Komas ini juga sangat menarik ya, karena seperti saya sebutkan tadi itu, dia itu kelihatan sekali mengulur-ulur waktu dan kemudian dia tidak pernah hadir, lalu mangkir memenuhi panggilan Pansus Haji dan kemudian sampai berakhir. Bahkan yang cukup mengejutkan itu Yakult Kolil Komas itu setelah itu seperti hilang di telan bumi. Karena dia setelah itu tidak muncul sampai kemudian berakhirnya masa jabatan dari Presiden Prabowo dan kabinet dari Jokowi Ma'ruf itu bubar, digantikan oleh kabinet pemerintahnya Prabowo Gibran. Dan ini ternyata bukan hanya mengundang tanda tanya publik, tapi juga di kalangan internal Nahdlatul Ulama, Nahdien. Karena ini dianggap sebagai sebuah aib. Misalnya salah satunya adalah Kiai Nuril Arifin dulu yang dikenal Gus Nuril. Anda mungkin kalau yang generasi lama, eranya Gus Dur masih ingat dia yang memimpin pasukan berani mati untuk pasang badan Gus Dur ketika Gus Dur coba dilengserkan pada waktu itu. Dia juga termasuk yang mempersoalkan kemana Yakult Kolil Komas ini menghilang. Karena menurut dia itu bisa menjadi aib buat kalangan Nahdien, khususnya Ansor. Sebagai Ansor, sebagai pernah jadi ketua Ansor, menurut dia nyali dari Yakult ini kecil menghadapi kasus ini. Katanya badan aja yang gede, tapi nyalinya kecil. Harusnya kata dia mempertanggungjawabkan perbuatannya dan hadapi kalau memang dia tidak bersalah. Itu sebuah video dari Gus Nuril beredar sangat luas seperti itu. Gus Yakult yang jantan lah, kayak badanmu gede gitu, ternyata mentalmu hanya kecil, malu-maluin. Banser se-Indonesia. Banser itu didirikan, dibentuk oleh para pejuang-pejuang yang tanpa pamrih, tidak butuh jabatan. Mana ada komandan Banser yang jadi menteri? Nggak ada. Sampai saya ketika jadi komandan Banser nggak butuh jabatan. Jadi artinya memang peristiwa itu, hilangnya Yakult Kolil Komas itu tidak hanya mengganggu publik, terutama kalangan umat Islam yang sampai sekarang ini kan masih penasaran dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam kasus pembagian kuota itu. Tapi juga kalangan Nahdien merasa ini jadi aib buat mereka karena menteri dari Nahdlatul Ulama dan kemudian ternyata diduga terlibat dalam skandal pembagian kuota haji ini. Jadi sekarang ini mulai diusut oleh KPK. Kalau tadi Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa fokusnya pada soal itu tadi, pada soal kuota haji, sama seperti juga Fitroh Rohcayanto, Wakil Ketua KPK juga menyatakan itu. Sementara Ketua KPK Setio Budianto menyatakan bahwa tidak hanya berkaitan dengan pembagian kuota haji tahun 2024-2025, tapi juga berkaitan dengan kasus-kasus sebelumnya. Berarti kalau kasus-kasus sebelumnya itu pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya, berarti banyak juga dong ya kasusnya yang bakal diselidiki oleh KPK. Kasus ini menjadi menarik karena mau tidak mau ini akan menyeret mantan Presiden Joko Widodo. Ini jadi bagian dari beberapa kasus besar yang ditangani oleh baik KPK maupun Kejaksaan Agung yang kemudian orang mengkait-kaitkan itu dengan Joko Widodo. Kalau kasus itu di Kejaksaan Agung misalnya ada kasus Sritek, kasus minyak goreng, kemudian juga kasus Pertamina. Nah, kalau kasus Pertamina ini berkaitan dengan Riza Khalid yang sekarang sudah dijadikan tersangka dan kemudian paspornya itu juga sudah dibatalkan. Kalau Riza Khalid ini juga sama, dia menghilang ke luar negeri di Malaysia dan sampai sekarang dia belum kembali. Tapi kalau Yakult Kolil Komas sebenarnya setelah pansus itu berakhir, tampaknya dia kemudian kembali ke Indonesia dan tapi kemudian dia tidak nampak lagi di pemberitaan, nampak di publik setelah ribut-ribut itu sampai kemudian kabinetnya berakhir.
Pada waktu itu memang Pansus itu bekerja keras ya untuk menyelesaikan masa kerjanya. Karena masa kerja Pansus DPR itu kan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa kerja dari DPR RI, yakni pada DPR RI periode 2019-2024, yakni pada tanggal 1 Oktober. Nah, sampai kemudian tanggal 1 Oktober itu ternyata Yakult Kolil Komas belum bisa dipanggil dan akhirnya mereka memberikan laporannya. Dan nah, kasus ini juga benar-benar diwarnai perseteruan antara PKB-nya Muhaimin Iskandar dengan PBNU dipimpin oleh Yahya Stakuf, ketua PBNU. Ini adalah kakak kandung dari Yakult Kolil Komas. Pada waktu itu Yahya Stakuf menuding bahwa Muhaimin Iskandar ada di belakang upaya mendiskreditkan Yakult Kolil Komas karena dia adalah adik dari Yahya Stakuf. Dan kita tahu kan di bawah kepemimpinan Yahya Stakuf itu PBNU berusaha untuk mengambil alih kembali PKB dari tangan Muhaimin Iskandar, tapi kemudian Muhaimin Iskandar berhasil mempertahankannya dengan dia masuk ke dalam kabinet pemerintah Pak Prabowo, dan itu kemudian berakhir. Nah, tapi kasusnya ternyata terus bergulir karena kalau DPR, pansus DPR itu kan itu lebih pada konsekuensinya memang politis, walaupun rekomendasinya kemudian adalah rekomendasi hukum yang harus ditindaklanjuti oleh KPK. Tadinya orang tidak berharap banyak KPK akan melanjutkan kasus ini karena bagaimanapun juga KPK sekarang ini kan hasil seleksi pimpinannya hasil seleksi pansel yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada waktu itu. Dan orang tentu mencurigai ini bagian dari mereka-mereka yang dipilih oleh Jokowi untuk menjaga kepentingan dia setelah dia lengser dari kursi kepresidenan. Tetapi ternyata kemudian ini tidak seperti yang dibayangkan. Ini terus berlanjut, tapi kita tidak tahu apakah kemudian kasus ini dengan klarifikasi itu kemudian dinyatakan selesai, tidak ada temuan, jadi kasusnya tidak berlanjut. Nah, orang pada waktu itu memang mencurigai seperti saya sebutkan tadi, mengapa Presiden Joko Widodo kok memerintahkan Yakult Kolil Komas melakukan perjalanan panjang ke sejumlah negara di luar negeri di akhir masa jabatannya dan saat Pansus Kota Haji ini bekerja. Ini nggak lazim. Karena pada waktu itu Kolil Komas, Yakult Kolil Komas ini dia melakukan perjalanan ke Arab Saudi, katanya bagian persiapan untuk ibadah haji tahun 2025. Ini saya kira masuk akal karena kemudian dia melakukan perjalanan ke Vatikan, ke Italia, ke Perancis, dan terakhir ke Uni Emirat Arab. Ini saya nggak begitu jelas apakah ini ada hubungannya dengan sebagai Menteri Agama. Kalau di Arab Saudi jelas ya, karena itu urusan haji. Dan kemudian di Vatikan kalau nggak salah ini soal dialog interfaith, kemudian di Italia katanya global halal food, dan sebenarnya kemudian juga ada dialog di Paris, bertemu dengan Presiden Macron. Tapi kelihatannya ini memang terkesan dicari-cari karena sekali lagi harusnya acara-acara yang bersifat seremonial itu kan bisa diwakilkan atau dialihkan dengan menteri yang lain. Padahal kan soal pansus haji itu harusnya dibikin terang karena ini bagaimanapun juga kan yang mendapatkan tambahan kuota adalah Joko Widodo. Jadi dia juga tentu saja berkepentingan, apalagi di akhir masa jabatannya, kalau kemudian dia bisa mengurangi jumlah antrian kuota jamaah haji reguler itu kan jadi catatan yang cukup bagus buat Joko Widodo. Tapi kenapa dia malah lebih memilih mengirim Yakult Kolil Komas untuk perjalanan yang panjang ke luar negeri? Karena itu ya kemudian publik mencurigai apa ini ada kaitannya dengan Joko Widodo. Yang saya kira ini supaya tidak jadi fitnah ini nanti mesti dibikin terang. Mengapa soal ini juga harus ditelisik Yakult Kolil Komas kok sampai pergi ke luar negeri cukup lama oleh Joko Widodo. Tentu saja ini akan menjadi bola panas baru karena ada beberapa kasus ya yang ditangani baik oleh Kejaksaan maupun oleh KPK ini yang mau tidak mau harus kita kaitkan dengan Joko Widodo yang seperti saya sebut sebelumnya tadi soal kalau Kejaksaan Agung ada soal Riza Khalid dan sebagainya. Kalau khusus di KPK ini ada beberapa kasus yang berkaitan dengan Joko Widodo. Jelas yang pertama ini yang dekat sekali dengan Joko Widodo ya, soal kuota haji ini. Yang kedua soal Khofifah Bansos. Kemarin karena Khofifah ini juga salah satu pendukungnya Joko Widodo. Tapi setelah Khofifah diperiksa kemarin, kita belum tahu kelanjutannya seperti apa. Dan yang kita tunggu berikutnya tentu saja adalah kasus Bobi Nasution. Ini berkaitan dengan operasi tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas PUPR, yakni Topan Obaja Ginting yang dikenal sebagai orang dekat dan tangan kanan dari Bobi Nasution. Jadi ini akan menjadi ujian apakah ini hanya sekedar
memuaskan keinginan publik dan sekaligus juga memberikan semacam jalan keluar secara hukum karena sudah diperiksa oleh KPK dan kemudian ternyata tidak ada kasusnya sehingga dibebaskan, atau ini menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang melibatkan Jokowi dan kroni serta keluarganya. Jadi hari ini sekali lagi masih klarifikasi. Tapi kalau kita menyimak pernyataan dari Fitroh Rohcayanto, Wakil Ketua KPK, ini katanya tidak tertutup kemungkinan itu akan ditingkatkan menjadi penyidikan, apalagi seperti dikatakan oleh Deputi Penindakan, PLT Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu bahwa yang KPK fokus soal pembagian kuota tadi itu. Ya, angkanya ini bisa sangat sangat gede banget. Ya tadi itu karena berkaitan dengan kuota haji reguler yang tiba-tiba membengkak ya, atau bahkan banjir ini dari semula hanya dapat 1.600 kuota tiba-tiba mendapat 10.000 kuota. Ada 8.400 tambahan yang diselundupkan oleh Kementerian Agama. Itu dugaannya seperti itu. Tapi bagaimana kelanjutan peristiwa ini, kelanjutan kasus ini, jelas ini sangat menarik dan banyak ditunggu-tunggu oleh publik, dan ini harapan dari Gus Nuril juga agar Yakut Khalil Qomas mempertanggungjawabkan perbuatannya itu iya terwujud. Kalau benar ya dia lanjut kasusnya, kalau tidak ya kasusnya akan berakhir. Tapi sekali lagi ini kita mesti mengingatkan kasus sekarang ini, kasus-kasus yang melibatkan Jokowi dan keluarganya itu memang jangan berharap bahwa ini mudah untuk segera diselesaikan. Karena bagaimanapun juga gurita kekuasaan, tangan-tangan kekuasaan Jokowi itu masih terus bekerja, dan kita masih melihat bagaimana orang-orang yang terafiliasi dengan Jokowi juga masih ada di pemerintahan dan terutama di kalangan aparat penegak hukum. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.